103,4 DFM. Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi bincang sehat kita pagi ini. Dan kita sudah kedatangan tamu kita, Dr. Eko Rusdiantoso MKes, Dokter Umum Klinik Pratama Mutiara Bunda. Dan tema kita pagi ini adalah menjaga kesehatan di saat bulan puasa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum pagi Dokter Eko. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Wah, ini kita pertama kali ketemu ya dok ya? Iya, betul. Salam kenal nih. Terima Semoga kasih. nextnya kita bisa lebih sering ketemu Intens dokter. ya. Amin. Tapi jangan mau tiap hari sama panggilan dokter ya. Oke dokter, ini ke tema kita nih, menjaga kesehatan di saat bulan puasa. Mungkin pertama-tama gimana sih dok cara menjaga kesehatan agar tetap terjaga khususnya ketika berpuasa? Silakan Ya. dokter. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan undangannya nih. Senang sekali bisa berada di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu ya. Jadi mungkin kalau banyak di sekarang udah di media-media sosial gitu ya, udah banyak sekali disampaikan gitu ya, diinformasikan mengenai pertanyaan tadi. Itu gimana sih bulan puasa ini ya supaya tetap sehat gitu ya. Iya. Ya. Kalau saya coba merangkum aja sih sebenarnya ya dari semua yang sapanya apa nih kalau DFM Mania. DFM Mania ya. Pada DFM Mania. DFM Mania ini supaya ada inilah yang bisa jadi panduan lah, bisa katakan gitu ya. Jadi pertama di saat bulan puasa ini kita perlu pola makan sahur yang baik gitu ya. Nah, walaupun kondisi mengantuk gitu ya, atau sedang lelah gitu, disarankan untuk menyediakan waktu untuk sahur gitu ya. Karena itu penting sekali untuk asupan energi gitu ya, gizi untuk seharian berpuasa gitu ya. Kemudian saat sahur, kemudian saat berbuka ya, pola makannya saat berbuka itu juga agar yang tepat gitu. Oke, Ya, tepat. kalau bisa tuh tidak langsung makanan-makanan yang berat gitu ya, mungkin dengan makanan-makanan ringan, minuman air putih hangat gitu ya. Iya. Bisa boleh juga kalau misalnya minuman yang ada pemanisnya gitu, tapi diaturlah gitu supaya tidak langsung banyak gitu di awal gitu. Iya, oke. Ya. Itu saat sahur dan berbuka ya dok ya? Berbuka. Kemudian ada 3 lagi gitu ya. Kemudian saat makan malamnya gitu itu juga pola makannya diatur sedemikian rupa di antara waktu sholat ya, sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh itu pola makannya itu diatur supaya saluran pencernaan ya, terutama lambung dan usus itu bisa mencerna dengan baik gitu. Oke. Ya. Terus kemudian walaupun bulan puasa juga disarankan tetap aktivitas fisik. Oke. Nah, tentunya dipilih aktivitas fisik yang tidak terlalu berat gitu ya, disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing individu atau orang gitu ya, sesuai dengan usianya, jenis kelaminnya gitu ya. Yang penting tidak sama sekali tidak ada aktivitas fisik gitu, atau olahraga lah katakan dalam hal ini karena bulan puasa. Nah, minimal itu ya antara 25 menit sampai 30 menit gitu ya setiap kali latihan fisik gitu. Oke. Dan yang terakhir ya pola tidurnya. Pola tidur. Ya. Diusahakan supaya pola tidur ini cukup gitu ya, masing-masing mungkin beda-beda bagaimana kebiasaannya, tapi paling yang perlu jadi patokan adalah tidurnya cukup gitu, dan sehingga saat
sahur dan kemudian aktivitas selanjutnya itu tidak mengantuk, tidak lelah gitu, tidak sehingga bisa produktif seharian gitu. Oke, itu dia DFM Mania ya, dari sahurnya, berbukanya, terus juga aktivitas olahraganya ya Bang Ilham, termasuk juga tidurnya DFM Mania. Jangan karena puasa rebahan mulu nih, utang-utang lemas ya. Tapi dokter, apa sih dok penyakit yang paling sering muncul nih ketika bulan Ramadan atau ketika berpuasa? Baik, memang kalau terkait dengan aktivitas ibadah puasa sendiri, itu berkaitan dengan saluran pencernaan. Biasanya memang yang berkaitan dengan pencernaan ya, yang paling umum di masyarakat biasanya itu sakit mah gitu ya. Mah ya. Mah ya benar. Nah, ya jadi ya karena apa? Tanpa berpuasa aja mungkin pasien-pasien atau yang penderita penyakit mah ini dia bisa mengalami sakit mah gitu ya. Nah, dengan puasa sebenarnya sih ada ada beberapa ini dari pengalaman gitu ya, ada beberapa bahkan yang malah lebih baik atau lebih si pasien ini lebih enak gitu ya ketika dia berpuasa gitu. Penyakitnya malah lebih membaik lah, katakan gitu, ketika dia berpuasa dibanding kalau dia tidak berpuasa gitu. Ya kurang lebih begitu ya. Meredah ya. Baca mah itu paling sering ini. Kalau terkait dengan penyakit mah tersebut kan paling sering ketika saat berpuasa, itu cara mencegahnya gimana sih dok biar tidak timbul pak penyakit tersebut? Ya, nah ini yang tadinya makannya sehari 3 kali katakan gitu ya, ketika tidak berpuasa kan dengan berpuasa jadi berkurang di frekuensinya. Nah itu walaupun masing-masing orang beda ya, dan masing-masing penderita itu beda, disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak terlalu banyak menimbulkan masalah di lambung gitu ya. Dia tidak terlalu banyak menimbulkan gas gitu ya. Dia tidak terlalu membuat atau mengiritasi lambung katakan gitu ya, seperti makanan-makanan yang terlalu berminyak, makanan pedas gitu ya, terlalu bersantan gitu. Nah, itu yang ini makanan-makanannya perlu dihindari gitu. Kemudian juga ketika setelah sahur mungkin tidak langsung tidur gitu ya. Jadi setelah makan itu ada waktu untuk makanan yang dikonsumsi itu dicerna dengan baik dulu gitu ya. Bahkan banyak yang literatur yang menyatakan bahwa lebih baik itu tidak tidur lagi setelah sahur gitu. Tidak tidur lagi setelah sahur ya. Oke. Dan itu ketika saat berpuasa sampai dengan buka, selain tadi udah disinggung di awal ada latihan fisik. Mungkin latihan fisik bagi pasien mah ini yang ya sedikit banyak melatih ini ya daerah pencernaan atau perutnya gitu ya. Dan kemudian saat buka kembali lagi itu makanan yang berpotensi menimbulkan masalah di lambung itu dihindari gitu. Kalau tidak bisa ya paling yang paling mungkin dilakukan adalah mungkin meminimalisasi ya konsumsi makanan tersebut gitu. Berarti minimalisasi. Jadi untuk penderita mah nih Bang Ilham, biar puasanya tetap lancar, dari segi makanannya memang harus dijaga ya dok ya. Tadi dihindari makanan-makanan yang bergas, makanan-makanan yang pedas, berminyak. Kayak kemarin juga tuh bukan cuma orang yang mah loh, orang kayak kita juga nih yang nggak punya riwayat mah
Ya kan, Iya, harus itu harus dijaga dijaga juga juga, makanannya bener DFM banget. Mania. Iya. Oke, DFM Mania yang punya pertanyaan seputar tema kita pagi ini boleh dikirimkan via WhatsApp kita ke nomor 0811991034. Oke, Dokter Eko, kita sambung lagi ya, Dok ya. Ya. Terkait dengan tema kita pagi ini. Dokter, katanya kan atau sunahnya memang kalau berbuka puasa itu kan dengan yang manis. Biasanya itu disunahkannya dengan buah kurma. Iya. Kira-kira buah seperti apa sih, Dok, atau buah apa aja sih, Dok, yang baik dikonsumsi ketika berbuka puasa? Silakan, Dokter. Baik, jadi sebenarnya semua buah baik ya, tapi kalau saya ditanyakan pilih yang mana, saya pilih yang berserat ya, buah yang berserat dan berair gitu ya. Jadi karena yang punya ciri-ciri seperti itu yang membantu untuk pencernaan kita gitu. Ya, jadi ya seperti buah apel gitu ya. Oh, apel. Buah apa lagi itu, buah pir gitu ya. Nah, yang seperti itu yang banyak air, banyak berserat gitu. Tapi kalau buah yang kandungan asamnya tinggi itu tidak disarankan atau bagaimana, Dokter? Nah, sebenarnya kembali lagi tadi yang saya singgung di awal atau sampaikan di awal, semua buah baik, cuman masing-masing orang punya ketahanan lambung tersendiri ya, tahanan fisik sendiri. Ada yang satu orang tidak kuat buah yang terlalu asam gitu ya, karena lambungnya mungkin itu tadi, walaupun dia antara dia mungkin punya sakit mah atau nggak punya sakit mah, tapi dia nggak tahan dengan buah yang terlalu asam, misalnya seperti jeruk, seperti stroberi yang asam-asam gitu ya. Tapi ada yang kuat gitu. Nah, silahkan aja, bagi itu disesuaikan kembali dengan kemampuan tubuh masing-masing orang gitu. Tergantung orangnya, Dok ya. Kalau ngomongin soal makan sahur nih, Dok, kira-kira apa sih, Dok, isi piring kita yang ideal untuk makan sahur biar kita tuh puasanya tahan gitu, awet gitu, sampai buka ya. sampai buka. Iya. Silakan, Dokter. Iya, ya jadi konsep apa yang sering kita dengar dan diajarkan ya, mulai dari sejak kita kecil ya, yang 4 sehat 5 sempurna, itulah yang mungkin yang paling pas lah gitu ya. Jadi konsepnya sih itu gitu. Ya dengan takarannya tentunya sekali lagi disesuaikan dengan masing-masing individu ya, sesuai jenis kelamin, usia gitu ya. Oke, siap. Oke nih, Dokter, ini terkait dengan kan kita lagi sedang momennya bulan puasa nih. Iya. Apakah perlu vitamin suplemen ketika kita setelah makan sahur nih, Dok, untuk menjaga kondisi kita ini tetap fit dalam segala hal? Kan kita juga beraktivitas di luarannya. Apakah kita harus diwajibkan untuk minum vitamin juga atau suplemen? Silakan, Dok. Jadi kalau diwajibkan gitu ya, atau harus gitu, mungkin tidak sampai seperti itu ya. Karena yang paling utama sebenarnya itu tadi, mengatur pola istirahat, pola makan, minum gitu ya. Kalau itu sudah cukup, dan kemudian ada latihan fisik juga sudah cukup, jadi ya bisa dikatakan sunnah lah itu ya. Untuk konsumsi vitamin, suplemen gitu, tergantung masing-masing orang. Tapi kalau merasa walaupun sudah melakukan tadi itu istirahat yang cukup, pola makan minum sudah baik, sudah melakukan aktivitas, tapi merasa masih pengen lebih fit lagi gitu ya, silahkan saja dikonsumsi gitu. Gitu. Untuk jadi, tambahan ya, Dok. Ya, jadi memang ada suplemen itu memang ada efeknya lah gitu ya. Tapi apakah itu wajib atau harus? Tidak sih. Tidak gitu ya. Balik lagi kepada jam pola tidurnya, pola istirahatnya ya. Pada masing-masing individu dan pada kebutuhannya gitu. Oke. Dokter, ini kalau ngomongin buka puasa nih, Nurul juga punya pertanyaan nih buat dokter. Nih, orang-orang paling suka tuh momennya pas buka puasa itu minum es, Dokter. Nah, kira-kira apa sih, Dok, efeknya kalau kita buka puasa dengan minuman es atau minuman-minuman yang dingin? Itu efeknya gimana, Dokter? Silakan, Dokter. Ya, jadi minuman
minuman yang dingin lah katakan gitu ya, baik dia ada es batunya atau dia masuk ke pendingin gitu ya, itu ya sedikit banyak dia membuat kaget gitu loh pencernaan. Kalau dia diminum langsung gitu ya, ketika saat berbuka itu belum ada makanan pembuka dulu, makanan kecil ya, atau minuman mungkin nggak hangat tapi yang suhunya biasa lah gitu ya, itu yang membuat sering membuat kaget pencernaan kita gitu. Kalau masih muda mungkin nggak terlalu terlalu terasa gitu. Biasanya pada orang yang lanjut usia ya, orang-orang tua kita gitu, itu ya biasanya sih ada gangguan pencernaan lah, misalnya menjadi sebah gitu ya, jadi bahkan mungkin ada yang sampai mual gitu. Mungkin kalau muntah jarang ya, tapi ya kebanyakan gitulah, masa sebah atau begah ya, ketika langsung minuman dingin gitu ya. Dan ya sekali lagi kembali ke itu tadi, masing-masing individu serta daya tahannya itu tadi gitu. Kondisinya gitu, beda-beda. Ya, bisa beda. Oke, memang kemarin tuh pas buka puasa minum es, abis itu langsung kenyang. Jadi buat makan yang lain tuh nggak selera gitu sih, dokter. Ya emang kalau minum es itu bisa untuk mengenyangkan di posisi pencernaan ya dok ya? Iya. Lebih tepatnya tadi begah ya dok ya? Begah ya, karena begah itu ya. Jadi lebih baiknya atau sarannya jangan minum es dulu di awal ya. Biar nggak kaget gitu. Oke dokter, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, dari Kang Ojin. Pagi dokter, mau nanya, saya kan kategori orang yang tidak suka dengan minuman dan makanan instan. Cuma kalau pengen doang. Kopi juga saya jarang, paling minuman panas itu teh manis, susu panas, es juga saya konsumsi. Air putih juga, air putih yang agak panas. Apakah itu sudah kategori sehat dok? Gitu. Dan juga ditambah sebelum imsak, saya selalu minum susu, itu boleh nggak dok? Oke, dari Pak Bang Ojin Ojin ya. Wah, luar biasa nih Bang Ojin nih, kalau baca dari ini pertanyaannya nih, dan juga kebiasaannya Bang Ojin nih, ini perlu ditiru nih, bahwa tidak suka juga minuman makanan yang instan. Wah, luar biasa itu Bang Ojin ya. Insya Allah ini sehat nih Bang Ojin ya. Amin. Ya, jadi diteruskan Bang Ojin kebiasaan yang seperti itu. Walaupun ya bolehlah kalau sesekali mau minum makanan instan gitu ya, tapi jangan jadi rutin, dan bahkan jumlahnya banyak gitu ya. Dan ini juga mungkin kalau bisa dilihat ya sama DFM mania yang lain ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Mbak Ojin ini cukup baik gitu ya, yang ya bisa dikatakan ini termasuk perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Ya. Tapi katanya kalau minum susu sebelum imsak nggak masalah ya dok ya? Nah, nggak masalah. Jadi sekali lagi masing-masing orang itu punya kebiasaannya masing-masing, dan kemudian daya tahannya masing-masing gitu. Selama itu memang dia kalau minum susu memang pada dasarnya dia tidak masalah, dia tidak apa-apa gitu. Lain lagi kalau misalnya orang itu punya mungkin pernah dengar ya, intoleransi terhadap laktosa ya, atau lactose intolerance. Nah itu banyak tuh yang kayak gitu. Itu kan jangankan puasa ya, pas saat nggak puasa aja kemungkinan besar dia bermasalah gitu kalau dia minum susu gitu. Biasanya kalau pagi tuh dok. Nah itu jadi sama laktosa. Sebenarnya kalau laktosa tidak tergantung waktu sih. Jadi ketika dia mempunyai laktosa intoleransi itu, terus dia konsumsi minuman yang ada laktosanya, pasti akan bermasalah gitu pencernaannya gitu. Ya, jadi sekali lagi kembali lagi kepada masing-masing individu, bagaimana toleransi mereka terhadap makanan-makanan gitu ya, kebiasaan-kebiasaan mereka mengkonsumsi makanan itu juga jadi pertimbangan. Terima kasih dokter atas penjelasan. Ini juga ada penanya lagi nih dari via WhatsApp dari Bang. Agak rame nih dok. Dari Bang Hasan nih. Dari Bang Hasan di Bekasi Timur. Ini mau tanya nih dok, saya punya penyakit jantung dan harus minum obat seumur hidup. Pertanyaannya, bagaimana cara mensiasati minum obat tapi saya berpuasa Ramadan? Terima kasih dok. Baik, terima kasih Pak Hasan. Pertama
terima kasih atas pertanyaannya, dan saya salut ya terhadap Pak Hasan ini. Jadi walaupun beliau harus minum obat seumur hidup, tapi beliau tetap semangat gitu ya berpuasa. Insya Allah ini berkah ya Pak Hasan ya. Amin. Ya, mungkin ini kalau ada DFM Mania yang punya permasalahan seperti Pak Hasan, mungkin saya bisa sampaikan seperti ini. Jadi bagi DFM Mania yang punya penyakit kronis ya, kronis artinya sudah lama gitu, dan mungkin ada perawatan dari dokter baik di klinik maupun di rumah sakit. Nah, itu ada baiknya ketika sebelum berpuasa itu apakah berkunjung ke dokter atau komunikasi dengan dokter yang merawatnya itu untuk gimana nih perubahan pola konsumsi obatnya nih ketika puasa, karena kan ada waktu yang tidak bisa konsumsi obat gitu ya di siang hari saat berpuasa gitu. Jadi jadi saya nggak bisa, mohon maaf saya tidak bisa menginformasikan teknisnya bagaimana, karena itu sudah wewenangnya dari dokter yang merawat gitu. Jadi saran saya yang bisa saya sampaikan adalah seperti itu gitu. Intinya mungkin sebelum melaksanakan puasa sudah konsultasi dulu dengan dokternya ya dok ya, baiknya bagaimana dengan pola konsumsi obatnya. Ini juga ada pertanyaan nih dok dari Kang Adip di Amigos, katanya mau tanya nih dok, jika setelah santap sahur suka mengantuk, ada efeknya nggak sih dok tidur setelah sahur? Terima kasih dokter. Ya, jadi itu tadi yang tadi sempat disinggung di awal ya, Bang Adip ya. Banyak literatur yang menyarankan untuk tidak tidur setelah sahur. Kenapa? Karena sahur itu kan kita mengkonsumsi makanan, terus kemudian saluran pencernaan kita bekerja untuk mencerna makanan yang kita konsumsi tersebut gitu. Jadi yang harusnya saluran pencernaan itu bekerja untuk mencerna, tapi terus dibawa tidur gitu. Nah, ini jadinya tidak optimal gitu proses pencernaan makanan tersebut. Nah, ini yang kalau lama kelamaan ini akan merugikan orang tersebut gitu. Nah, makanya banyak literatur tersebut yang menyarankan seperti itu, maksudnya tidak langsung tidur setelah sahur gitu. Efeknya balik lagi ke pencernaan ya dok betul, ya. Betul. Tapi dok, kalau misalkan ini di luar kategori, misalkan lagi di luar puasa ya, kita kalau sebaiknya itu kalau habis makan kan emang nggak boleh kita langsung tidur. Nah, itu ada jeda waktunya nggak sih dok? Kalau misalkan kita habis makan kan otomatis kan ngantuk tuh. Ada jeda waktunya nggak untuk beristirahat atau untuk tidur setelah makan itu? Ya, sebaiknya ada ya Pak ya. Jadi sekitar ya antara 2-3 jam lah ya. Baru boleh istirahat tidur ya. Sebelum kita mengakhiri acara ini dokter, saya mau minta tips sehat selama bulan puasa nih dok, kepada masyarakat umum dan DFM Mania tentunya, agar dapat berpuasa selama sebulan penuh, khususnya untuk laki-laki nih, biar sebulan penuh nih nggak ada jebolan nih, nggak ada bolongan nih. Kalau perempuan kan masih ada lah. Nah, masih wajar. Gitu dok. Monggo dok. Ya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin kembali ke awal lagi tadi ya. DFM Mania, supaya insya Allah gitu ya, kalau kita sehat gitu bisa full puasa ya, terutama buat yang laki-laki gitu ya, 1 bulan full. Jadi pertama tadi itu pola makan sahur yang baik ya, pola makan saat berbuka yang baik, yang benar gitu ya. Kemudian pola makannya setelah berbuka, kemudian ada aktivitas fisik, jaga istirahat ya, tidak hanya tidur tapi istirahat juga. Terus kemudian kalau perlu tadi konsumsi suplemen gitu ya, atau vitamin tambahan silahkan. Terus hindari atau minimalisasi stres gitu ya. Dan tentunya perbanyak ibadah di bulan Ramadan ini,
insya Allah dengan melakukan itu semua kita bisa melalui bulan Ramadan ini di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan baik, dengan puasa yang penuh, amal ibadah yang banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kira-kira ringkasnya begitu. Iya. Oke. Oke, terima kasih dokter Ya. atas tipsnya nih ya. Terima kasih banyak Dr. Eko Rusdiantoso, MKes, Dokter Umum Klinik Pratama Mutiara Bunda, untuk waktunya Terima dokter kasih sudah kembali. berbagi, Iya, terima sharing kasih banyak dokternya sudah kepada hadir ke kita. studio nih. Kembali senang bisa hadir di sini. Oke, next mungkin bisa kita bahas tema lain lagi ya dok Bener ya. banget. Amin. Sebenarnya ini juga masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bacain. Ini ada oke. FM Mania, semoga next di kesempatan berikutnya bisa kita bacain Iya, ya Bang iya. Ilham ya. Benar. Oke, terima kasih banyak Ya. sekali lagi dokter juga Ya. untuk Klinik Pratama Mutiara Bunda. Ya. Terima kasih banyak. Untuk DFM Mania ketinggalan Terima kasih videonya, nanti kita upload di YouTube ya Bang Ilham Ya. ya. Di 103,4 FM, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya kita yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.